Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengecek injektor yang bermasalah dan memasang manifold juga throttle body. Injektor adalah perangkat penting dalam mobil yang memiliki fungsi utama menyemprotkan bahan bakar ke ruang pembakaran dalam mesin. Injektor mobil yang bermasalah akan berakibat mesin mobil sulit dinyalakan, bahan bakar menjadi lebih boros, dan menimbulkan suara mesin yang kasar. Hal ini terjadi karena injektor tidak dapat bekerja dengan baik sehingga electronic control unit tidak dapat mengatur frekuensi dan tekanan bahan bakar ke ruang pembakaran. Injektor cleaner berfungsi untuk membersihkan dan mencegah lubang pin injektor dari residu sisa pembakaran. Selain itu, juga berfungsi untuk menjaga sistem bahan bakar selalu bersih apabila digunakan secara teratur. Dampak langsungnya adalah performa kendaraan meningkat karena proses pembakaran menjadi jauh lebih baik. Jika terjadi mesin pincang atau berebet pada mobil injeksi, bisa dilakukan beberapa cara, yaitu: yang pertama, tes power balance secara manual dengan mencabut kabel busi. Pengetesan ini dapat dilakukan dengan mencabut kabel busi satu persatu ketika mesin hidup idling dan perhatikan pada silinder mana tidak terjadi perubahan putaran mesin saat kabel busi dilepas dari busi. Untuk melakukan tes power balance pada mesin mobil dengan melepas kabel busi, pastikan tidak ada kebocoran pada kabel busi, bertujuan untuk menghindari kena sengatan listrik dari kabel busi. Pada saat kabel busi ditarik, semisal kita menarik kabel busi pada silinder 3 dan putaran mesin tidak mengalami perubahan, berarti terdapat masalah pada silinder 3 tersebut. Yang kedua, tes power balance secara manual dengan melepas soket injektor. Untuk melakukan pengetesan power balance yang kedua ini dapat dilakukan dengan melepas hubungan listrik ke injektor dengan cara melepas soket injektor atau menambahkan kabel jumper pada soket injektor. Jika posisi soket tidak memungkinkan untuk melepas soket satu persatu, hal pertama yang perlu Anda ketahui sebelum memeriksa injektor yakni injektor hanya berfungsi membuka port pada ujung injektor saja. Sementara bahan bakar bisa keluar karena kondisinya bertekanan. Sehingga, sebelum memastikan kerusakan pada injektor, cek terlebih dahulu tekanan bahan bakar dengan menggunakan gasoline fuel tester atau lebih dikenal dengan pengetes tekanan bahan bakar. Jika tekanan yang terukur normal, maka dapat disimpulkan bahwa fuel pump atau pompa bahan bakar dalam keadaan normal juga. Pada pengetesan power balance kedua ini, pada saat kita melepas soket injektor satu persatu, kemudian pasang kembali, perhatikan saat soket injektor dilepas sementara pada silinder mana tidak menjadi perubahan RPM mesin. Injektor pada silinder itulah yang sedang bermasalah. Berikut beberapa cara memeriksa injektor. Yang pertama, memeriksa injektor dengan tes lem. Tes lem merupakan salah satu peralatan bengkel yang dapat digunakan untuk memeriksa sistem kelistrikan mobil. Tes lem bekerja pada tegangan operasi 12 volt DC. Jadi, bukan tes pen seperti yang biasa digunakan untuk pemeriksaan listrik PLN. Adapun cara pemeriksaan injektor dengan menggunakan tes lem akan kami bahas berikut ini. Cara memeriksa injektor dengan tes lem. Pertama, hubungkan ujung kabel tes lem pada terminal aki positif. Kedua, hubungkan ujung lampu tes satunya lagi dengan terminal injektor pada bagian yang langsung ke ECU. Ketiga, hidupkan mesin apakah terlihat kedipan lampu tes saat mesin hidup. Pemeriksaan injektor dengan menggunakan tes lem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengendali injektor yang berasal dari ECU bekerja dengan baik dan tidak dapat menunjukkan kondisi buruknya injektor itu sendiri. Cara memeriksa injektor dengan multitester. Untuk mengetahui kondisi injektor dapat kita lihat dari nilai tahanan atau resistensi sebuah injektor. Dalam melakukan pengukuran nilai tahanan atau nilai resistor injektor, kita dapat menggunakan ohmmeter atau avometer digital ataupun avometer analog. Ketika nilai resistensi injektor atau tahanan yang terukur pada terminal injektor berubah menjadi lebih kecil dari nilai yang seharusnya, hal ini akan berakibat pembakaran dalam ruang bakar tidak sempurna, atau dengan kata lain, bahan bakar tidak terbakar semua saat terjadi proses pembakaran di dalam ruang bakar. Sedangkan ketika nilai injektor berubah menjadi lebih besar dari tahanan standarnya,
Hal ini akan membuat injektor tidak bekerja mengabutkan bensin dan membuat mesin menyendat dan mesin getar, serta dapat juga menimbulkan gejala mesin sering mati ketika diperlukan tenaga besar. Mesin nyendat atau terasa berebet saat akselerasi, sedangkan pada putaran mesin tanpa beban atau putaran tinggi tidak terasa pengaruhnya terhadap kinerja mesin. Tetapi, ketika mesin akselerasi pada putaran berkisar 1500 rpm sampai 2000 rpm, terasa akibat pengabutan yang tidak sempurna dan terjadi banjir. Nilai tahanan standar injektor berkisar antara 12 ohm sampai 15 ohm. Silahkan lihat manual booknya karena setiap kendaraan biasanya berbeda-beda. Untuk memeriksa apakah kondisi injektor bagus dalam mengebutkan bahan bakar, kita dapat mengamati kondisi busi. Biasanya busi dengan injektor yang memiliki nilai tahanan yang terlalu rendah, maka busi akan terlihat lebih basah dari busi di silinder yang lain yang injektornya tidak mengalami kerusakan. Sedangkan untuk injektor yang nilai tahanan lebih tinggi dari seharusnya, biasanya kondisi busi cenderung berwarna lebih putih pada elektrodanya. Untuk yang kedua, memasang manifold dan throttle body. Secara umum, pengertian intake manifold adalah komponen penyalur campuran udara serta bahan bakar yang berasal dari karburator menuju ruang bakar pada setiap silindernya. Fungsi intake manifold terdiri dari 4, yaitu yang pertama, saluran udara sebelum masuk ke dalam silinder mesinnya. Fungsi yang pertama yaitu udara yang didapatkan dari luar kemudian harus melewati beberapa tahapan sebelum akhirnya masuk ke dalam silinder mesin melalui silinder head. Beberapa tahapan yang dimaksudkan terdiri dari penyaringan udara, throttle body, dan intake manifold. Penyaringan udara dimaksudkan untuk menjaga kualitasnya tetap terjaga. Sementara itu, throttle body berfungsi sebagai pengatur banyaknya jumlah udara yang masuk dan disesuaikan dengan banyaknya tekanan kaki ketika pengemudi menginjak pedal gas kendaraan. Pada saat bersamaan, udara bersih yang telah melewati penyaringan akan dialirkan ke dalam silinder mesinnya sesuai dengan bukaan katup throttle body. Kedua, membuat campuran udara dan bahan bakar menjadi homogen. Bahan bakar yang berbentuk spray akan dicampurkan dengan udara vakum bertekanan yang didapatkan dari isap piston. Campuran dari udara serta bahan bakar inilah yang nantinya disalurkan menuju intake manifold. Proses pencampuran inilah yang menciptakan keseimbangan antara atom udara dan atom bahan bakar atau homogen. Kedua campuran yang telah bersatu sempurna akan berdampak pada hasil output tenaga mesin menjadi lebih optimal. Maka dari itu, pastikan komponen satu ini terjaga dengan baik untuk menekan resiko kebocoran. Ketiga, pengatur aliran dan volume udara yang masuk ke dalam silinder mesin. Fungsi komponen ini hanya ditemukan pada kendaraan yang menggunakan variabel intake manifold saja. Karena di sana Anda bisa menemukan katup tambahan yang kinerjanya dikontrol langsung oleh ECU mesin. Ini berfungsi untuk meratakan volume dan aliran udara yang masuk pada silinder mesin di setiap putarannya. Saat putaran mesinnya rendah, maka katup akan menutup lubang bypass. Kondisi tersebut membuat aliran serta volume udara yang masuk menjadi lebih panjang. Jadi, tenaga yang dihasilkan terasa maksimal. Berbeda kondisi ketika mesinnya berada di putaran tinggi, di mana katup secara otomatis terbuka cukup lebar agar aliran udara bisa masuk 2 kali lebih cepat ke dalam mesinnya. Jadi, semakin cepat putaran yang dihasilkan, maka semakin lebar pula katup tersebut terbuka untuk menyesuaikan volume udara yang masuk pada silinder mesinnya. 4. Menciptakan turbulensi udara yang masuk ke silinder mesin. Sebab intake manifold dilengkapi dengan beberapa sudut yang berfungsi sebagai optimalisasi pembakaran yang terjadi di dalam mesinnya. Saat pembakar bekerja optimal, maka output tenaga yang mampu dihasilkan menjadi lebih maksimal. Berikut cara memasang manifold mobil. Yang pertama, ikuti prosedur pada waktu melepas dengan urutan yang berlainan. Kedua, pemasangan koil katup pengontrol panas harus dikaitkan dengan pen dowel. 3. Pemasangan manifold dengan gasket yang baru. 4. Keraskan mur penahan manifold. Untuk yang terakhir, throttle body. Throttle body adalah part yang menggunakan bagian dari sistem intake udara. Agar bisa berjalan dengan lancar, mobil membutuhkan campuran bahan bakar dan udara dalam jumlah yang tepat. Throttle body inilah yang berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin. Pemasangan kembali throttle body. Yang pertama, pasang sensor posisi throttle. Kedua, memasang bracket
saringan udara. Fungsi throttle valve body terdapat beberapa komponen lainnya. Tidak hanya ada throttle valve, tetapi juga terdapat throttle position sensor atau TPS dan idle speed control atau ISC. Masing-masing saling bekerja sehingga memberikan hasil maksimal untuk throttle body itu sendiri. Mari mengenal fungsi dari throttle valve dan komponen pendukung lainnya melalui informasi dari Auto 2000 di bawah ini. Yang pertama, fungsi throttle valve. Throttle valve adalah katup gas dari throttle body yang memiliki fungsi untuk mengatur jumlah udara masuk ke intake manifold. Cara kerjanya dengan membuka tutup saluran utama sesuai injakan pedal gas. Gerakan buka tutup throttle valve memang disesuaikan dengan injakan kaki di pedal gas. Jadi, ketika pedal gas diinjak, katup throttle valve menjadi terbuka penuh. Sebaliknya, saat pedal gas tidak diinjak, maka katup throttle valve menutup saluran udaranya. Kawat baja menjadi penghubung antara throttle valve dengan pedal gas. Namun, dengan kemajuan zaman dan teknologi, motor elektronik jadi penghubung utama throttle valve dengan pedal gas. Sistem ini biasa dikenal dengan sebutan drive-by-wire. 2. Fungsi throttle position sensor. Throttle position sensor atau TPS adalah sensor di dalam sistem elektronik fuel injection atau EV dengan fungsi untuk mengukur besarnya pembukaan katup throttle valve. TPS ini terhubung langsung dengan throttle valve. Pemasangannya sendiri sejajar dengan shaft atau throttle valve lever. Saat throttle valve terbuka, maka TPS langsung mengukur besarnya pembukaan katup. TPS juga langsung mengirimkan data dalam bentuk tegangan pada ECU mesin. Dengan pengiriman data ini, maka ECU dapat mengetahui berapa besarnya pembukaan katup throttle valve sehingga mampu digunakan sebagai data input untuk mengontrol kerja mesin. Ketiga, fungsi idle speed control. Komponen terakhir yang ada di throttle body adalah idle speed control. Di dalam throttle body ada lubang bernama idle port. Lubang ini disediakan agar saat mesin idling, maka posisi throttle valve menjadi tertutup penuh. Idle port berfungsi untuk mengalirkan udara melalui saluran bypass ketika mesin ada dalam kondisi idling. Tujuan dari fungsinya ini agar mesin dapat tetap hidup serta mendapatkan pasokan udara yang cukup untuk melakukan proses pembakaran. Jumlah udara untuk idling mengalir melalui idle port, kontrol melalui secara oleh ECU mesin melalui ISC ini, khususnya untuk melihat kondisi idle up AC. ISC mengatur dan menjaga kondisi RPM mesin tetap stabil walau sedang idling berdasarkan perintah ECU mesin ini. Terdapat bentuk dari ISC, namun yang paling umum digunakan adalah tipe ISC tipe DC motor dan ISC tipe stepper motor. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.